Aku adalah roh dewa penyembuh, terperangkap di sini. Hari ini, kau membebaskanku, maka aku akan memberikan ilmu penyembuh padamu. Takut? Kalau iya, cepat pergi. Kamu kecanduan alkohol dan wanita. Energi dan vitalitasmu lemah, masih ingin melawanku? Urus dirimu sendiri, tidak sampai 3 bulan. Kamu akan jadi orang lumpuh. Berani-beraninya kau mengutukku. Hari ini aku buat kau lumpuh. Hei, apa yang kau lakukan pada bosku? Aku tekan titik energinya, biar dia merasakan. Rasa cacat, mau coba juga? Yeven, kau tunggu saja. Kok bisa kamu si sampah ini? Di mana Tuan Su? Dia? Sekarang dia mungkin. Sudah sakit. APA? Kau berani memukul Tuan Su? Kurasa kau. Sudah gila ya? Aku bukan lagi menantu lemah yang bisa kalian tindas. Kau dan Suzy yang bersekongkol. Ingin memaksaku cerai dengan Yi. Mimpi. Kamu. Biaya rawat ibumu, segera lunasi. Dengan ilmu penyembuh, aku bisa obati ibuku sendiri. Apa yang kalian lakukan? Kenapa ketemu orang miskin sepertimu? Bayar biaya rumah sakit saja tidak bisa, karena kamu. Bonusku bulan ini berkurang. Ambil barangmu, cepat pergi. Jengkel melihat kalian. Kalian tidak punya etik? Begini caramu. Bagusnya. Kalau tidak bisa bayar biaya rawat inap, cepat pergi dari sini. Rumah sakit ini bukan tempat amal, tidak ada uang ya tidak bisa. Cuma melayani orang miskin seperti kalian. Aku akan bawa ibuku pergi sekarang, bukan cuma rumah sakit ini. Bisa mengobati, aku juga bisa. Camel? Kamu bisa mengobati? Lihat pakaianmu yang murahan, lulusan SMP aja belum ya? Awas sembuh. Kalau kamu bisa sembuhkan, aku. Biaya rawat inap ibumu, aku yang bayar semua. Ini katamu sendiri ya. Lihat apa? Pergi. Jangan lupa bayar. Pelan-pelan. Ini masih rumah kita? Bukankah ini kakak ipar dan Yeven? Kalian akhirnya pulang juga. Kupikir Yeven sudah menikah masuk keluarga kaya. Tidak sudi lagi dengan tempat miskin ini. Ini semua ulahmu? Cepat rapikan. Sekarang sudah kaya, jadi sok jagoan ya. Aku tidak takut, aku tinggal di rumahmu. Juga membantu jaga rumah, tidak ada jasa juga ada keringat. Kalau mau aku pergi, kasih beberapa ribu, plus ganti kunci. Aku juga sudah keluar 1.000. Kamu ganti kunci, tinggal di rumahku, malah minta uang? Minggir. Dasar kurang ajar, kau dorong aku. Masih bisa menekan titik akupunktur, kau pikir kau bayi santang? Kau apakan aku? Tidak apa-apa, cuma menekan titik gatalmu. Kalau aku tidak bebaskan, kau akan gatal setiap 5 menit. Semakin lama semakin gatal, sampai ke tulang sumsum. Lihat masih berani cari masalah tidak? Aku mohon, tidak berani lagi, bebaskan aku. Bagaimana? Minta maaf saja cukup? Kalau begitu aku bantu bersihkan halaman. Aku tidak percaya, begini saja. Ganti kunci kamar, lalu cari tukang bersih. Bersihkan seluruh rumah. Sekalian bayar uang sewa beberapa bulan ini. Suruh aku bayar? Aku tidak punya uang. Itu bukan urusanku, silakan gatal terus. Aku setuju semua, lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Kunci sudah diganti, rumah sudah dibersihkan. Aku mohon lepaskan aku. Kalau berani ganggu ibuku lagi, tahu akibatnya. Aku bersumpah, aku tidak akan berani mengganggu kakak ipar lagi. Bagus kalau tahu, pergi sana. Ibu, uang ini semua untukmu. Kalau kurang nanti, minta lagi padaku. Nak, ibu tidak punya kemampuan. Selama ini, kau sudah terlalu menderita. Ibu, apa yang kau bicarakan? Aku baik-baik saja di luar Galin. Jangan khawatir, nanti aku akan membawamu tinggal di rumah besar. Ibu tidak minta apa-apa, asal kau sehat dan selamat. Yang penting bahagia. Yeven, cepat pulang. Ibu, kenapa memanggilku pulang? Kenapa? Sudah jam berapa? Kau tidak pulang untuk memasak untukku? Kau mau membiarkanku kelaparan? Ibu, kau tidak apa-apa? Yeven, kau berani melecehkanku? Cepat keluar dari keluarga Lin. Lalu bercerai dengan Yi, atau aku akan melaporkanmu ke polisi. Ibu, ada kamera di sana. Aku akan memutar rekamannya. Lalu apa? Kalau aku bilang kau meleceh, berarti kau meleceh. Tuan Su lebih baik,
memberiku banyak suplemen. Suplemen kadaluarsa ini tidak hanya tidak efektif, tapi juga beracun. Kalau dimakan, bisa berbahaya. Kau sendiri tidak punya uang untuk memberiku suplemen, malah memfitnah Tuan Su. Ibu. Ada apa, Ibu? Jangan sentuh dia dulu. Ibu keracunan suplemen. Keracunan? Cepat panggil 120. Tidak perlu panggil 120. Aku bisa membantu ibu detoksifikasi. Apa? Kau bisa pengobatan? Yevan, jangan bercanda. Sekarang ini, untuk apa aku bohong? Ambilkan tempat sampah dulu. Baik. Ibu, pelan-pelan. Minum air dulu. Ibu, sekarang kau percaya kata-kataku? Suplemen Suzy yang bermasalah. Yevan, tidak kira kau begitu ahli dalam pengobatan. Bagaimana kalau aku perkenalkan kau ke suatu tempat? Kenapa kau bawa aku ke sini? Yevan, kau sangat ahli dalam pengobatan. Kebetulan aku kenal kepala tempat ini, aku akan perkenalkan kau untuk bekerja di sini. Aku lihat nanti, siapa yang berani meremehkanmu. Tenang Yi, aku pasti akan bekerja keras. Ayo pergi. Kakak senior, dia itu yang menipuku di rumah sakit kemarin. Membuatku rugi banyak uang, benar? Dia berani menipumu? Tenang, aku akan membalas dendam untukmu. Kepala museum. Yi, ada apa? Ini suamiku, Yevan. Dia cukup ahli dalam pengobatan. Bisakah dia bekerja di sini? Karena direkomendasikan oleh Yi, kamu bisa magang di sini untuk sementara waktu. Baik. Tidak boleh. Kepala museum, seorang menantu yang tidak berarti. Kapan dia bisa menguasai pengobatan? Apa maksudmu? Maksudku jelas. Berani tantang aku? Kalau menang, aku percaya kamu. Kalau kalah, segera pergi dari sini. Jangan kurang ajar. Mereka tamuku. Kepala museum, tidak apa-apa. Kebetulan, bisa juga melihat keahlian pengobatanku. Baiklah, kebetulan ada pasien dengan penyakit langka yang sedang menuju ke sini. Nanti, kamu yang periksa dia. Kepala museum, Kak Ai Guang, aku datang tidak pada waktu yang tepat. Kamu datang tepat waktu. Duduklah di sana. Hari ini, mereka yang akan memeriksamu. Dokter, bagaimana kondisi tubuhku? Tidak ada masalah, hanya sedikit gangguan peredaran darah. Aku akan memberimu pijat luar dan meracikan obat herbal untuk pemulihan. Nanti akan membaik. Dia bukan sekadar gangguan peredaran darah biasa. Matanya tidak bersinar, lekuk mata cekung, detak jantung juga tidak teratur. Ditambah lagi, biasanya ada rasa tidak nyaman di dada. Jelas-jelas ada masalah jantung. Kamu bahkan belum memeriksa, sudah tahu? Kamu pikir kamu jiwa? Dokter, jantungku memang sering tidak nyaman. Kamu yakin? Jangan asal bicara. Penyakitku sendiri, mana mungkin aku tidak tahu. Sangat sederhana. Cukup dengan teknik akupunktur. Kamu bicara mudah. Kalau begitu, kamu yang lakukan. Teknik 13 pintu hantu, teknik yang sudah hilang ribuan tahun. Sialan, teknik jarumnya sangat hebat. Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik, bahkan lebih nyaman daripada sebelum sakit. Bagus. Benar-benar pulih seperti semula. Parenti. Kamu, minta maaf pada Tuan Ye. Apa? Apa masih bengong? Tidak mendengar perintah gurumu? Maafkan aku. Kalau begitu, kepala museum, sekarang aku bisa tinggal di sini, kan? Tuan Ye, kehadiranmu bekerja di sini adalah kehormatan bagiku. Obat tradisional ini lengkap, pas buat bikin krim kecantikan. Yi, aku suka kamu. Untukmu, aku rela berkorban apa saja. Ayo kita bersama. Yi, aku di sini. Suziang, aku sudah menikah. Kumohon, jangan ganggu aku lagi. Bukan Yi, dia cuma mantan suami yang gagal. Bisa apa? Dia cuma akan merepotkanmu. Suziang, siapa yang aku suka bukan urusanmu. Batu berlian sebesar ini, harganya pasti jutaan. Anak Su memang dermawan. Yang ini. Aku sengaja pesan dari luar negeri khusus untukmu, yang satu ini. Harganya jutaan low. Dasar sampah, kamu pegang sampah. Jangan-jangan ini hadiah untuk Yi kita? Iya, untuk Yi. Dasar sampah, ngasih hadiah aja sampah. Jangan-jangan baru diambil dari tong sampah? Hadiah apa ini?
Bukan lumpur bekas galian kan? Yi, ini khusus aku buat untukmu. Krim kecantikan, pakai ini bisa putih dan cantik. Tunggu dulu, kalau ini dioleskan ke wajah Yi kita, siapa yang tanggung jawab kalau rusak? Susiang, diam kamu. Jangan bilang sampah terus, dia suamiku. Abaikan dia, coba oleskan ke aku. Astaga, dia kelihatan lebih muda 10 tahun. Ajaib banget. Ini pasti bohong. Aku akan buang ini sekarang. Berani. Kalau berani hancurkan, aku tidak terima. Dasar sampah, berani melawanku. Dia sampai ngompol. Susiang, sudah besar masih ngompol? Kau tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu. Yi, kenapa pulang bersamanya? Ibu, Yeven suamiku. Aku bertanya. Ada masalah? Tuan Su ini memberi kartu keanggotaan. Salon kecantikan premium setahun. Harganya ratusan ribu, Yeven bisa segitu? Ibu, Jangan lupa, Yeven pernah menyelamatkanmu. Selamatkan aku? Dia menantu keluarga Lin. Bukankah itu kewajibannya? Oja, ada yang masih berhutang pada keluarga Lin, belum dibayar. Kamu kan tidak bisa menghasilkan uang, setidaknya bisa menagih utang, kan? Tidak, aku tidak setuju. Yi, kamu mau dia makan gaji buta seumur hidup? Ibu, Yeven sekarang sudah punya pekerjaan. Dia juga bisa menghasilkan cukup uang setiap bulannya. Cuma kerja pada orang, bisa dapat berapa banyak uang? Lagi pula dia sebagai menantu keluarga Lin. Harusnya bisa membantu meringankan beban keluarga Lin, kan? Tapi ibu, ini terlalu berbahaya. Kenapa ibu harus memaksa Yeven pergi? Kenapa tidak bisa orang lain yang pergi? Kamu anak durhaka. Kamu makan dari keluarga ini tapi membela orang lain. Kamu mau bikin ibu mati marah? Ibu. Aku mau pergi. Nah, baru tahu diri. Dengarkan, kalau kamu bisa dapatkan uangnya kembali. Ibu bagi separuh untukmu. Yi, kamu marah? Kamu tahu tidak betapa berbahayanya ini? Oh, itu bukan orang yang bisa diremehkan. Aku cuma tidak mau kamu bertengkar dengan ibu. Dengarkan aku, Yeven, jangan pergi. Soal ibu, aku akan bicarakan lagi dengannya. Aku akan bawa bukti utangnya. Kalau benar-benar tidak mau bayar. Ya, aku saja. Baiklah, kamu harus sangat berhati-hati. Aku bersiap dulu. Oh ya, aku akan kirimkan sesuatu, mungkin bisa membantumu. Ini informasi tentang Long Hao. Mungkin bisa berguna. Oke, aku mengerti. Terima kasih, Yi. Tidak apa-apa, aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Kalau tidak berhasil, aku masih ada di rumah. Kalau ada masalah, segera telepon aku. Kalau begitu, aku naik dulu. Siapa kukira, ternyata menantu keluarga Lin. Bos Long, tentang utang 1 juta kepada keluarga Lin. Kapan akan dibayar? Coba ke kamu. Aku Long Hao punya prinsip. Pernah dengar? Prinsip apa? Utangku tidak pernah dibayar. Aku sarankan kamu segera pergi. Kalau tidak mau dari sampah jadi cacat. Bos Long, jujur saja, kamu sudah terkena penyakit parah, nyawamu di ujung tanduk. Haha. Apa kamu juga mau bilang, hanya kamu yang bisa menyembuhkanku? Bagus. Dalam kondisimu sekarang, hanya aku yang bisa menyembuhkan. Kemampuanmu membuat cerita sangat buruk, sungguh lucu. Tubuhku sendiri, mana mungkin aku tidak tahu? Ini metode pertolongan pertama, untuk menyembuhkan total. Kamu harus memohon padaku. Dah. CIH, Sanggelaku. Kalau kamu memang bisa. Masih jadi menantu sampah keluarga Lin? Tua. Bos, hidungmu berdarah. Cepat, panggilkan ambulans. Baik. Hello 120, aku butuh pertolongan darurat. Longgo, rumah sakit bilang sekarang jam sibuk, paling cepat. Setengah jam. Coba lihat apa yang tertulis di kertas. Dia bilang, ketuk dada 3 kali. Lalu tepuk punggung sekali, bisa menyelamatkan nyawa. Cepat, lebih cepat. Baik. Ikut aku. Longgo, kita kemana? Dasar idiot. Kejar Tuan Ye, selagi dia belum jauh, mungkin bisa menyusul. Kenapa belum keluar juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Cantik. Sendirian? Mau main-main dengan kakak? Aku menunggu suamiku, tolong pergi. Suamimu tidak akan datang. Mau minum dengan kakak? Apa yang kamu lakukan? Aku akan laporkan polisi. Dasar perempuan brengsek, berani memukulku. Berhenti.
Apa yang kamu lakukan? Perempuan ini berani memukulku. Aku harus memberinya pelajaran. Bosku adalah Long Hao. Sekarang juga berlutut, masih ada waktu. Bosmu sendiri susah. Mana bisa melindungimu? Bosku datang, kamu tamat. Apa yang terjadi? Kakak, perempuan anak ini berani memukulku. Tolong balas dendam untukku. Bos Long, Anda datang dengan banyak orang. Jangan-jangan mau cari masalah denganku? Siapa kamu? Berani bersikap tidak sopan pada Tuan Ye. Minta maaf pada Tuan Ye. Tuan Ye, saya buta, maafkan saya. Pergi. Tuan Ye, tolong obati saya. Ye Fen, ada apa ini? Kenapa dia berlutut padamu? Mungkin karena hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Tuan Ye, tadi saya tidak tahu. Saya bersedia mengembalikan uang keluarga Lin, Tuan Ye. Di kantor saya masih ada beberapa bahan obat langka. Nanti saya akan mengantarkannya langsung ke rumah Anda. Mohon jangan diremehkan. Karena kamu begitu tulus. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Terima kasih, kakak. Pak Ye, apakah penyakit saya sudah sembuh? Gumpalan darah hitam di dadamu ini adalah akibat luka dalam yang menumpuk selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya sudah dibersihkan, tentu saja sudah sembuh. Pak Ye. Ini adalah uang yang saya hutang pada keluarga Lin. Yi, cepat ambil ini, kamu pulang dulu saja. Kamu mau pergi kemana? Aku kembali ke klinik untuk bekerja, kalau tidak segera kembali akan terlambat. Bagaimana kalau aku mengantarmu bekerja? Tidak usah, kliniknya dekat, aku bisa jalan kaki saja. Kamu cepat pulang, kalau tidak, ibu akan khawatir. Kakak ipar, tenang saja. Aku bisa mengantar kakak pulang. Dokter Ye, apakah Dokter Ye ada? Saya Yeven. Ada apa? Perut saya sakit. Bisakah Anda memeriksanya? Ini tidak ada masalah. Tapi Dokter Ye, saya sangat tidak nyaman. Baik, saya akan memberimu obat untuk mengatur tubuh, oke? Saya... Dokter Ye memukul orang. Kamu menipu saya. Bukan, Dokter Ye memukul orang. Sekarang apakah kamu merasa sesak di dada? Perut terasa sedikit kram. Ya, Dokter Ye, saya. Apa yang terjadi dengan saya? Kamu menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak sampai 10 menit, kamu akan lumpuh total. Dokter Ye, tolong selamatkan saya tidak mau mati, Dokter Ye. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Su Xiang. Su Xiang yang menyuruh saya datang untuk menipu Anda. Su Xiang. Dia memberi saya sejumlah uang untuk datang dan menipu Anda. Dia di mana? Ada di depan pintu. Su Xiang. Aku melihatmu, keluar sekarang. Dasar sampah. Mengkhianati saya ya? Cepat pergi dari sini. Su Xiang, ini adalah klinik, jaga sikapmu. Yeven, di mana orangku? Sudah di jalan. Tunggu sebentar. Kamu akan selesai. Benarkah? Baiklah, aku akan menunggu di sini. Tuan Su, siapa yang ingin kamu suruh aku ajari? Itu anak itu, lihat. Pukul dia dengan keras. Ye, Tuan Ye. Kenapa kamu di sini? Bukan, aku menyuruhmu untuk memukulnya. Kenapa kamu berlutut padanya? Engkan. Aku dengar tadi kamu ingin memukulku. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Pejinggan. Kamu menyuruhku melawan Tuan Ye? Aku, bajingan. Ini adalah klinik, jangan sampai ada yang tewas. Ya, Tuan Ye. Kamu pulang dulu. Baik. Yeven, kamu menantu sampah, tunggu saja. Su Xiang. Terakhir kali kencing belum puas? Bukan. Di mana kepala klinikmu? Panggil dia ke sini. Apa yang terjadi? Ini semua karena Yeven. Meninggung Tuan Su. Tuan Su, Anda datang. Kepala klinik, kamu harus memecat Yeven. Kalau tidak, klinikmu ini jangan dijalankan lagi. Guru,
Orang ini pernah berbuat onar di rumah sakit, reputasinya buruk. Benar, apa kita harus karena Yeven? Membuat kita semua kelaparan? Kepala klinik. Sebaiknya kamu pertimbangkan baik-baik. Klinikmu ini jangan dijalankan lagi, atau kamu suruh Yeven pergi dari sini. Kepala klinik, kamu tidak perlu khawatir, aku akan pergi sendiri. Aku akan memberitahu Yi. Baiklah. Yifan, kamu menantu sampah. Dengan apa melawanku? Bukan. Apa yang kamu lakukan padaku? Tebak. Tuan Su, kamu ini. Bukan, kakek, kenapa kamu diam saja? Hentikan ini. Kamu ini teknik akupuntur. Aku tidak bisa melepaskannya. Sialan. Cepat ambilkan aku celana bersih. Kenapa diam saja? Cepat ambilkan Tuan Su. Celana bersih. Jah. Kakak, aku bawa sesuatu yang bagus untukmu. Suami, cepat tunjukkan pada kakak. Kakak, lihat, ginseng liar ini, kualitasnya bagus kan? Temanku yang jual ini. Kalau kakak suka, aku bisa minta dia kasih harga lebih murah. Kakak, ini barang langka kualitas premium. Memang bagus. Yeven, dasar sampah. Sudah berapa tahun di keluarga Lin, pernah kasih hadiah ke ibumu? Pelayan ibumu suplemen. Jia, udah 3 tahun numpang makan di keluarga Lin. Sampai sekarang masih betah nggak pergi. Ibu, paman. Ginseng ini palsu. Ngaco apa sih lu? Lu ngerti apa sih? Barang dari temanku mungkin palsu? Jangan marah, duduk dulu. Jangan dihiraukan dia. Dia mana pernah lihat barang mewah kayak gini. Yifan, lu kan cuma anak kampung. Miskin lagi. Ngerti apa sih? Pernah lihat barang bagus kayak gini? Nggak mampu beli sendiri. Jangan fitnah kami. Ini ginseng sintetis. Kalau nggak percaya, coba rendam air panas, baru tahu. Lu bilang palsu ya palsu? Kalau setelah direndam ternyata asli, kan jadi mubazir. Iya, nanti lu bisa ganti? Kalau terbukti asli, lu cerai sama Yi. Berani? Ibu, aku cuma nggak mau ibu ditipu. Kalau asli, aku nggak bakal lupakan ini. Ini. Dasar bajingan. Nggak punya hati, berani nipu aku. Ayah. Dia berani kasih barang sampah begini buat nipu kita. Nanti aku cakar dia. Sudah. Kan lu juga ketipu, Yeven. Dasar menantu sampah, berteriak-teriak ke anakku. Lihat, bikin anak kesayangan kita kaget. Ini kan obat langka kualitas tinggi, dihancurkan sama anakmu. Obat langka apaan? Barang pasar malam kali. Ayah. Kayaknya lu cuma mau minta uang ganti ya? Nggak cuma sampah, ternyata hati juga busuk. Cepat minta maaf sama mereka. Sertifikat Kieslian. Ini palsu kali ya? Lihat sendiri. Ini sertifikat resmi, ada cap perusahaan dan tanda anti palsu. Bisa dicek sendiri. Suami, ini palsu kan? Asli. Total 8 juta, terima kasih. Jevan, kamu senggah aja? Kamu keterlaluan. Lihat baik-baik, tidak kurang sepeser pun. Ayo kita pergi. Tunggu, Paman. Ada satu hal yang aku lupa bilang padamu. Aku sudah kasih uang, kamu mau apa lagi? Anakmu ini, mungkin bukan anak kandungmu. Yeven, kamu ini menantu. Ngomong apa sih? Kamu lihat aku ngapain? Pasti itu anak kandungmu. Kamu mau dengar omongannya yang ngawur? Dasar anak kurang ajar. Kalau berani ngomong lagi. Awas aku pukul kamu. Kalau bukan anak kandung, tes golongan darah saja, kan ketahuan. Oh ayah. Beberapa hari lalu, laporan pemeriksaan anak, ada padamu kan? Eyo, tunjukin padaku. Kamu tega sekali. Kamu curiga padaku ya? Laporan itu ada di rumah. Jangan banyak bicara, berikan padaku. Kasih aku. Lepaskan. Bagaimana? Anak kandungmu kan? Aku dan kamu golongan darah A, katakan padaku. Kenapa dia golongan darah B?
Pasti kamu selingkuh. Mungkin rumah sakit salah. Iya, pasti rumah sakit salah, sayang. Kamu pergi dari sini. Sayang, pulanglah. Yeven, ini semua salahmu. Bu, apa hubungannya dengan aku? Kamu sampah, uang tidak bisa balik. Malah mau hancurkan keluarga kami. Kamu benar-benar pembawa sial. Uangnya sudah aku dapatkan. Sudah balik? Di mana? Aku kasih ke Yi. Yi tidak kasih padamu? Yi masih kerja. Uang tidak dapat malah bohong di sini. Bu, aku pulang. Yeven, kamu juga pulang. Yi, kamu pulang pas banget. Ini Yeven. Tidak bisa diandalkan. Omongannya ngawur. Kalian cepat-cepat cerai saja. Bu, ngomong apa sih? Kenapa Yeven tidak bisa diandalkan? Dia bilang sudah dapat uangnya. Bilang sudah kasih padamu. Bu, Yeven memang sudah dapat uangnya. Lihat. Ini uang yang Yeven dapatkan. Jangan-jangan cek palsu. Mau bohongi aku. Kalau begitu aku telepon langsung ke Bos Long. Telepon? Tahu nggak telepon ini asli atau palsu? Tuan Ye, ada apa Anda menelepon? Sepertinya itu benar-benar suara Long Hao. Begini, Bos Long, ibu mertua saya bilang. Cek ini palsu. Apa yang kamu omongkan? Kapan aku bilang ini palsu? Jenjing, kamu tahu. Aku, Long Hao, tidak pernah melakukan penipuan. Bos Long, aku hanya bercanda dengan Yeven. Aku tentu tahu. Cek Bos Long pasti asli. Bos Long, kalau tidak ada urusan lagi, aku tutup telepon dulu. Bu, sekarang kamu percaya kan? Percaya. Bu, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Bukannya kamu bilang setelah uangnya dikembalikan, akan dibagi setengah untuk Yeven? Kita satu keluarga. Bicara uang hanya merusak hubungan. Kalau begitu, sebagai keluarga, ke depannya. Jangan paksa aku bercerai dengan Yeven. Tidak bisa. Nanti aku transfer uangnya ke Yeven. Kamu, Ayah, Yeven ini benar-benar menjengkelkan. Jia. Sekarang membuatku menjadi bahan tertawaan semua orang. Yeven ini benar-benar kebangetan, ayah. Jangan biarkan dia lolos, jangan. Berikan peloyaron podonyonok. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Yeven hidup tenang. Dan seluruh keluarga Lin juga. Susi yang ini keterlaluan. Sampai-sampai membuatmu kehilangan pekerjaan. Tidak apa-apa. Yi, nanti aku jadi dokter pribadimu. Tapi aku khawatir, Susi yang pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus mengganggumu. Bos Lin, tidak baik. Ada masalah. Ada apa? Bos Lin, Su Qinghai datang dengan beberapa orang. Menghadang di depan pintu kita dan tidak mengizinkan siapapun keluar. Baru datang Su Siang. Sekarang Su Qinghai lagi. Keluarga Su ini benar-benar sekumpulan penjahat. Bos Lin, dia juga bilang ingin mengusir tuannya. Su Qinghai ini cukup berkuasa ya. Yi, kamu tunggu, aku pergi lihat. Yeven, kamu keluar sekarang. Kalau tidak hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Bos Su, kamu sangat berwibawa. Berani buat masalah di depan perusahaan aku, tidak takut pinggangmu patah? Kamu Lini, datang tepat waktu. Kamu cari aku hari ini, ada apa sebenarnya? Lini, aku sarankan kamu segera bercerai dengan anak ini. Menikah ke keluarga Su, grup Elayena. Bawa sebagai mas kawin. Kamu, Aku rasa. Usulan bos Su bagus. Yeven, kamu ngomong apa sih? Anak muda, kamu paham. Aku kasih kesempatan, sekarang. Sujud minta maaf. Nanti, aku izinkan kamu jadi anjing keluarga Su. Suruh aku dan Yi bercerai, masuk keluarga Su? Bisa, tapi ada satu syarat. Syarat apa? Kalau aku lagi baik hati, aku setuju. Sederhana. Panggil aku. Ayah, aku setuju. Kamu ngomong apa? Dasar bajingan. Apa yang kamu lakukan padaku? Su Qinghai, sekarang, selain aku, tidak ada yang bisa obati batukmu. Omong kosong. Kamu pikir aku percaya omong kosongmu? Kalian hajar bajingan ini. Lumpuhkan Jia. Bunuh Jia. Aku yang tanggung. Siapa yang berani? Long Hao. Kamu mau apa? Kakak, aku terlambat. Long Hao. Kamu panggil dia apa? Siapa yang berani melawan kakakku? Berarti melawan aku. Jangan salahkan aku. Yeven, kamu tunggu saja. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu. Si tua bangka. Kamu masih berani ancam kakakku? Serang. Bos Su, jalan pelan-pelan, jangan sampai pinggangmu patah. Bos Long, hari ini terima kasih banyak. Kakak, ngomong apa sih? Kalau Su Qinghai berani ganggu kamu lagi, bilang saja, aku yang hancurkan rumahnya. Bos Long, Anda ada apa? Masalahnya. Aku tahu semua hal tidak bisa disembunyikan dari kakak. Aku memang ada satu permintaan. Oke, tanyakan saja, selama aku bisa membantu. Bos besar aku baru-baru ini terkena penyakit aneh. Tidak kunjung membaik, aku tahu kakak ahli dalam pengobatan.
Jadi aku merekomendasikanmu kepadanya. Ada hal seperti ini? Oke, bawa aku untuk melihatnya. Lagi. Bos, aku bawa orang untukmu, Yeven. Kepala klinik, kenapa kau di sini? Kakak, kalian berdua kenal? Aku sebelumnya bekerja di klinik obatan tradisional kepala klinik, sekarang kepala klinik adalah dokter pribadi bos kita, Long Hao. Orang hebat ini adalah, bos, kakakku datang, aku sekarang akan memintanya untuk memeriksamu. Penyakit bos besar semuanya ditangani olehku. Yeven masih muda, kalau sampai terjadi sesuatu, bisa repot. Iya, kalau bukan karena kamu. Bos besar tidak akan seperti ini. Omong kosong, kalau bukan karena aku, bos besar sudah tidak ada. Bos besar sebenarnya sudah bisa sembuh. Tapi kau malah menjadi kronis. Kau tahu apa? Kau anak muda, pengalamanmu masih dangkal. Berani-beraninya menantangku. Sekarang aku akan menyembuhkan bos besar. Lihat siapa yang pengalamannya dangkal. Kalau sampai bos terkena masalah, kau sanggup bertanggung jawab? Aku sudah mendengar lama. Aku sudah paham, kalau kau masih berani ngomong sembarangan. Awas kepalamu aku putus. Bos, kau sudah sadar. Penyakitmu sudah sembuh, terutama karena pengobatan yang salah dalam jangka panjang menyebabkan penyumbatan di dada. Aku sudah melancarkannya, sudah tidak apa-apa. Terima kasih, terima kasih. Apa lagi yang bisa kau jelaskan, bos? Dokter pribadimu ini tidak jujur, karena dia. Penyakitmu tidak kunjung sembuh. Kau. Apa lagi yang bisa kau jelaskan? Kau tahu apa? Pengobatan tradisional menekankan keseimbangan yin dan yang. Pengobatan memang tidak bisa cepat. Kau juga tidak bisa, sebenarnya sederhana. Masalah yang bisa diselesaikan, kau malah membuatnya rumit. Berani tantang aku? Tantangan apa? Kita tantang racun, kita saling meracuni. Siapa yang tidak bisa mengobati racun lawan, kalah. Oke, kau duluan, biar tidak dibilang mengintimidasi orang tua. Ini adalah pil racun buatanku, asal kau meminumnya. Kurang dari 10 menit, mulut berbusa, tewas keracunan. Menyerahlah sekarang, aku akan memberimu penawarnya. Racunmu juga tidak seberapa. Kalau begitu, berikan obatmu padaku. Minum obat ini. Jika bisa bertahan lebih dari 10 detik, kamu menang. Obatmu juga tidak. Yifan. Lupakan saja ini, jangan sampai ada korban jiwa. Mulai hari ini, aku akan memblokirmu dari seluruh industri. Klinikmu mulai sekarang menjadi milik Tuan Ye, bos. Bos, aku salah, beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Kepala klinik, maksud bos adalah memintamu pensiun dini. Kalau begitu, terima kasih bos besar. Tuan Ye, jangan bilang begitu, kau adalah penyelamat hidupku. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Yeven yang terkutuk. Berulang kali membuatku malu, kali ini. Aku pasti akan balas dendam. Yeven sialan, siapa yang menyuruhmu memberitahuku kebenaran? Membuat rumah tanggaku hancur. Bukankah kau pamani? Ini bukan Tuan Su? Kau juga di sini mabuk? Semua karena Yeven itu. Aku dan dia tidak akan pernah damai. Tuan Su, bagaimana kalau kita bekerja sama, bunuh Yeven itu? Apa ideamu? Coba dengar. Kita bisa menyiapkan jebakan lebih dulu. Pancing Yeven itu datang. Lalu bunuh si sampah itu. Orangnya mudah ditemukan, hanya perlu uang, tapi bagaimana caranya memancing Yeven keluar? Tuan Su, aku tanya, apa yang paling Yeven pedulikan? Captain Kangku. Cukup culik dia, bukan? Ide bagus, si sampah itu pasti akan terpancing. Kalau begitu, mari kita berharap sukses. Yifan, kali ini, kau pasti mati. Paman, Yi, memanggilmu karena ada sesuatu.
Ini tentang Yeven. Yeven. Dia kenapa? Apa terjadi sesuatu? Yi, maafkan aku. Salahkan Yeven. Semua karena dia. Yi, tunggu sebentar, aku segera menjemputmu. Yevan, ia ada di tanganku. Kamu sekarang sendirian. Datang ke sungai di luar kota, kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Su Xiang, kalau kamu berani menyentuh satu helai rambut Yi, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu masih manusia tidak? Menculik keponakanmu sendiri. Yeven, kami sudah bersusah payah. Hanya untuk memancingmu datang. Aku beritahu kamu. Ikut dengan Su Shao adalah takdir terbaik, Yeven. Aku beritahu kamu, malam ini adalah hari kematianmu. Su Xiang, mana Yi? Yeven. Kalau ada masalah, serang saja aku. Serang kamu? Kamu bisa bertahan hidup malam ini dulu baru bicara. Jujur saja, mereka berdua adalah orang-orang berbahaya. Yang kubayar mahal. Mempunyumu. Semua mempunyai semat. Kalian berdua tunggu apa lagi? Serang! Pukul sampai mati. Dasar suami sampah, akhirnya kamu dapat balasan juga. Pukul dia. Tutup titik energi, maka kamu akan dapat kekuatan tak terbatas. Ini, bagaimana anak ini tiba-tiba jadi kuat sekali? Yeven, aku sangat takut. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Yi, jangan takut, suami akan menghajar orang jahat untukmu. Su Shao, kita harus bagaimana? Lari. Yeven, jangan marah. Aku mohon, maafkan aku. Su Xiang, aku sudah sabar lama denganmu. Kalau kali ini giliranku yang minta maaf, apa kamu akan mengampuniku? Jangan mendekat, bicara baik-baik. Yeven, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Yeven, kamu memukul Su Xiang sampai cacat. Keluarga Su pasti tidak akan membiarkanmu. Karena keluarga Su sudah memutus hubungan dengan kita. Kita juga tidak perlu lagi menjaga perasaan mereka. Tuan, tidak baik, anak muda bermasalah. Masalah apa? Kemarin kan masih baik-baik saja, anak muda terbaring di rumah sakit. Kakinya kaget. Dokter bilang, kakinya tidak bisa disembuhkan. Apa katamu? Anakku kaget? Siapa yang berani? Aku akan menghancurkannya. Anak muda bilang. Itu Yeven. Aku pasti akan mencincang binatang itu. Bossu, lebih baik kamu minum ramuan ini dulu. Ini bisa membantumu mengobati batuk. Hebat, kamu bisa menyembuhkan penyakitku. Chenom, aku akan melakukan Bu. Paksu, apa yang baru saja Anda sebutkan? Adakah menantu keluarga Lin, Yevan? Anda kenal Yevan? Jujur saya, Paksu. Saya dulu punya dendam besar dengannya. Kalau begitu, kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan Yeven ini. Sebenarnya, saya sudah punya rencana. Bagus. Rencanamu sangat bagus, memanfaatkan orang lain untuk membunuh. Pasti bisa membuat Yeven hancur lebur. Ah, tidak juga. Rencana ini masih butuh bantuan Paksu. Tenang saja. Serahkan saja racunnya padaku untuk dibuat. Sisanya, serahkan padaku. Setelah berhasil, klinik pengobatan tradisional masih milikmu. Tenang saya, Paksu. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Maaf terlambat, macet di jalan. Kalau begitu, hukum sendiri dengan minum 1 gelas. Baik. Nyonya, cepat sekali. Pak Su, Anda mengajak saya keluar sendirian hari ini. Tidak hanya untuk minum saja, kan? Saya punya proyek besar, tidak tahu Anda tertarik atau tidak. Pak Su. Proyek apa? Saya mengembangkan obat yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Tentu pengembangannya tidak mudah. Sekarang sudah tahap klinis, sebentar lagi bisa digunakan. Saya menganggap Anda sebagai calon besan, makanya saya ajak. Setelah berhasil dikembangkan, keuntungan minimal segini. 10 kali lipat.
100 kali lipat. Pak Su. Proyek ini, Anda harus bekerja sama dengan keluarga Lin. Anda tahu, saya tidak sembarangan mengajak orang bekerja sama. Pak Su. Saya akan menginvestasikan semua aset keluarga Lin. Dan malam ini, saya juga milik Anda. Tuan, benar-benar mau bekerja sama dengan keluarga Lin. Saya hanya melempar umpan, tidak menyangka. Chen Jing si bodoh ini. Mudah sekali tertipu. Apakah proyek ini ada masalah? Tentu, target saya. Bukan cuma Ye Fen, aku akan menelan seluruh keluarga Lin. Tidak ada yang bisa lolos dari pengawasan Tuan. Harus diakui, Chen Jing ini lumayan menarik. Kamu ini, panas dalam, tidur berkeringat banyak mimpi buruk. Pergi beli obat penurun panas. Dukun hebat, ini saja bisa kamu tahu. Pergilah. Selanjutnya. Ini. Agak lemah ginjal, malam hari harus ingat tidur lebih awal. Sekalian, makan lebih banyak buah goji. Baik. Ya kan, aku agak tidak enak badan. Yi, bagian mana yang tidak enak? Yi. Tidak apa, hanya pingsan karena kelelahan. Istirahat sebentar akan membaik. Kamu sudah bangun. Minum air dulu. Yi, kamu bekerja terlalu keras. Nyaman sekali, Ye Fen. Teknikmu hampir menyamai profesional. Kalau suka, nanti aku selalu pijat untukmu. Sudah, berhenti pijat. Ada apa? Kamu mau ambil sesuatu? Aku yang ambilkan. Masih ada beberapa dokumen yang belum kubaca. Aku baca dulu. Tidak boleh, kamu tidak boleh baca lagi. Kamu butuh istirahat. Ayah, kenapa wajahmu pucat sekali? Mungkin kemarin semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Ayah, jangan-jangan bertengkar lagi dengan ibu? Kamu kan laki-laki, mengalahlah. Siapa yang bertengkar? Kemarin ibumu semalaman tidak pulang. Sudah telepon dia? Sudah, mati. Tidak tahu dia ngapain. Ayah, jangan-jangan ibu kenapa-napa. Makanya aku khawatir. Sudah pada pulang semua. Ibu, semalaman kemana saja? Ayah sangat khawatir. Aku pergi spa dengan teman-teman. Lalu pijat-pijat sampai ketiduran. Untung aku rajin merawat diri, kalau tidak jadi nenek-nenek. Benar, Apa maksudmu? Dasar tua bangka. Kamu curiga aku main-main? aku kan khawatir. Ini parfum hotel, kan? Dasar tidak berguna. Jangan sentuh barangku. Ini bukan parfum Hotel Season? Kemarin malam, kamu menginap di Hotel Season. Bu, bukannya kemarin malam kamu pergi pijat spa? Kok malah ke hotel? Begini, aku pergi spa sama temanku. Pas dipijat malah ketiduran, terus merasa tidur di sana nggak nyaman, jadi mampir ke Hotel Zizun, sewa kamar, tidur semalam. Bu, kenapa nggak langsung pulang aja tidur di rumah? Ayah. Tapi temanku yang traktir, ya udah aku nggak nolak. Kalau gitu, kasih tahu nomor telepon temanmu itu. Aku mau telepon tanya-tanya. Ngapain sih? Telepon apaan? Kalau sampai temanku tahu, malu dong aku. Bu, jangan pukul ayah. Ayah juga khawatir sama ibu. Bu, bohong. Kamu tahu dari mana? Ibumu mungkin selingkuh. Jangan asal ngomong. Ada buktinya nggak? Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ada teknik Wang Wen Wen Kie. Aku bisa melihatnya. Hormon dalam tubuh ibu berubah, jadi bisa disimpulkan. Bisa juga salah lihat, kan? Mungkin aku salah lihat. Kamu cepat istirahat saja. Kalau gitu, aku pergi dulu. Cap perusahaan ditaruh di mana ya?
Ih, kok jalanmu nggak ada suara sama sekali? Bikin kaget saja. Bu, lagi cari apa? Kok terburu-buru gitu? Ih, kan kamu lagi nggak enak badan beberapa hari ini. Ibu bikin makanan enak buat kamu. Bu, baik banget sama aku. Aku lihat ada apa aja. Dasar kamu, rakus. Semua makanan favoritmu. Yi, cap perusahaan ditaruh di mana? Di lemari itu. Bu, mau pakai? Itu temanku tadi, nawarin proyek besar. Mau kerja sama. Proyek besar apa? Bu, jangan sampai tertipu. Ibumu ini orangnya pinter, mana mungkin ketipu. Cuma sekitar 100.000 yuan. Ibu pergi capin, nanti balikin. Baiklah, Bu. Hati-hati ya. Bosu. Barangnya sudah dapat. Bagus. Nanti bisa langsung kontrak, kamu bakal kaya raya. Benarkah? Itu bagus sekali. Bosu. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Baik, kamu tinggal tunggu dan hitung uangnya nanti. Bosu. Apakah kita merayakannya? Maksudmu? Malam ini tidur lagi bersamaku? Jahat, malam ini tidak bisa. Ling Kuo Qiang akan curiga. Aku tidak rela. Aku pasti akan membuat Ye Fen hancur lebur. Jangan khawatir nak, ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Baik itu keluarga Lin. Atau keluarga Ye. Mereka semua harus membayar, Tuan. Ini orang yang aku cari, aku tahu, aku akan segera mengaturnya. Kamu pergi dulu, nak, rencanaku sudah dimulai. Ye Fen itu pasti mati. Aku sudah mengontrol keluarganya, rencana. Sudah dijelaskan oleh kepala rumah tangga kan? Masih ada pertanyaan? Tidak ada, tenang saja. Aku pasti akan melakukan sesuai perintahmu. Asal kamu patuh dan jujur. Keuntungan tidak akan kurang, ya. Berhasil. Bosu, kita berhasil membuatnya. Menurut catatan buku, pil ini sangat beracun. Tidak ada penawarnya di dunia. Yi Fan, aku lihat kali ini kamu bisa apa. Harus melihat dan sembuh, harus melihat. Klinik ini membunuh orang. Apa yang terjadi? Wajahnya kenapa sangat pucat? Aku kasih tahu kalian, mereka menjual pil ke anakku, bilang. Dimakan bisa sembuh. Hasilnya semakin parah, sekarang rumah sakit bilang tidak mau terima. Bilang pasti mati, toko hitam ini. Biasanya tidak kelihatan, hati pemilik klinik ini. Sungguh jahat, jangan pernah berobat di sini lagi. Toko hitam. Siapa yang memfitnah klinik tradisional di sini? Paman, sepertinya aku belum pernah melihatmu. Kalian semua lihat, dia yang membunuh anakku. Pemilik klinik, kenapa kamu begitu kejam? Klinik sepertimu cepat atau lambat akan bangkrut. Tidak. Kapan kita pernah bertemu? Kapan aku membunuh anakmu? Kamu masih mau mengelak? Kamu sini, lihat. Anakku jadi seperti apa sekarang? Kamu ngapain? Oh iya, Kondisi anakmu sekarang sangat parah. Kalau aku tidak turun tangan, dia bisa mati. jangan pura-pura baik di depanku, aku kasih tahu. Kalau anakku mati hari ini, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Aku yakin aku tidak pernah melihat anakmu. Kamu bilang aku yang bunuh dia, mana buktinya? Kalau punya bukti, tunjukkan, kami akan bantu. Kamu mau buktikan? Lihat ini, buktinya, lihat. Grup Su dan Grup Lin bekerja sama mengembangkan obat. Aku kasih tahu, anakku makan obat yang kalian kembangkan. Jadi seperti ini. Menurut kontrak, kamu harus ganti rugi 10 kali lipat. Stempel perusahaan asli. Yang tanda tangan Chen Jing. Sudah lihat jelaskan. Aku tidak bohongkan. Satu pil ini, aku bayar 100.000, ganti rugi 10 kali lipat. Jadi 1 juta. Ternyata benar. Anda tidak perlu hati nurani untuk menghasilkan uang. Hilaja, Ini masih mau ngeles, aku kasih tahu. Hari ini, aku tidak akan pergi. Sekarang situasinya serius, aku telepon dulu untuk konfirmasi. Baik, kamu pergi saja. Tapi aku peringatkan, jangan sekali-kali mau ngeles. Halo ya kan, ada apa?
kamu mau jemput aku pulang kerja hari ini? Yi, aku tanya kamu sesuatu. Kok serius banget? Apa masalahnya? Apakah ibu mengambil segel resmi baru-baru ini? Ada, dia bilang mau kerja sama investasi dengan teman. Investasi sekitar 100.000, lalu bawa stempel perusahaan. Oke, aku mengerti. Yevan, ada apa? Apakah ada masalah? Tidak apa-apa, aku akan urus. Bagaimana? Permintaanku, bisa kan? Aku mau tanya, kamu beli obatnya dari siapa? Ini dan ganti rugi. Ada berapa? Aku harus memastikan dulu, baru bisa mengobatinya. Kalian semua dengarkan? Mereka mulai melemparkan tanggung jawab. Anakku, kau mati sia-sia begini. Anakku. Anakku. Apa yang kalian omongkan sembarangan di sini? Siapa yang membunuh? Ayah, kenapa kau datang? Yi meneleponku, bilang ada masalah di sini. Kebetulan aku ada urusan di dekat sini, langsung datang. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu bekerja sama dengan grup Su mengembangkan obat. Tapi obatnya malah membuat orang keracunan. Dia benar-benar tidak berpikir panjang. Bagaimana bisa dia sembarangan menandatangani kontrak ini? Ayah, sekarang yang paling penting adalah menyelesaikan masalah yang ada. Kau yang bertanggung jawab di sini kan? Kalau tidak mau ganti rugi, aku akan melaporkan kalian. Aku bisa mengobati anakmu. Bisa mengobati. Tentu saja kau bisa. Dia kan memang. Karena ulah kalian. Tapi, yang di Virginia, tidak boleh kurang sedikit pun. Baik. Kami dari keluarga Lin akan menanggung semua kerugian kalian. Tunggu dulu. Masalahnya tidak sesederhana itu. Aku bahkan belum menuntut ganti rugi dari keluarga Lin. Su Qinggai, kau rubah tua licik. Jangan senang dulu. Karena kita bekerja sama, semua kerugian juga harus kau tanggung. Jangan bercanda. Tanggung jawab bersama. Coba lihat kontraknya, apa isinya? Keluarga Lin dan Su bersama-sama mengembangkan obat. Jika gagal, semua konsekuensinya ditanggung oleh keluarga Lin. Kau. Ini jelas-jelas pasal sepihak. Bagaimana mungkin ibu menandatangani kontrak seperti ini? Su Qinghai, apa kau memaksanya? Leku. Dia yang memohon bekerja sama denganku. Lau Lin, istrimu tidak pulang semalaman. Apa kau tidak curiga? Bagaimana kau tahu? Karena malam itu dia bersamaku. Jangan bilang, istrimu benar-benar terawat dengan baik. Di tempat tidur, tawa itu seperti gadis kecil. Kamu. Su Qinghai, jangan paksa aku. Awas aku bikin kamu lumpuh. Apa yang kamu mau lakukan? Apa kamu mau membunuh saksi? Kok kamu bisa seperti ini? Berbuat salah malah merasa benar, benar-benar tidak ada keadilan. Laporkan saja ke polisi, tangkap mereka. Cepat laporkan ke polisi, tangkap mereka semua. Apa-apaan ini, benar-benar. Ayah, kamu tidak apa-apa? Sudah lebih baik. Aku ini. Dosa apa yang kulakukan sampai menikahi istri yang menghancurkan keluarga seperti ini? Kamu istirahat dulu, biar aku yang urus di sini. Baik. Aku tadi sudah menutup titik akupunturnya. Kok masih bisa muntah darah? Kamu ngapain lihat aku? Cepat selamatkan dia. Cepat bawa dia masuk, jangan sampai mati di luar. Cepat bawa dia masuk, jangan sampai mati di luar, cepat. Nak, kamu harus bertahan. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Ayah, apakah penyakitku tidak bisa disembuhkan? Tenang saja, nak. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku dengar ginseng liar ini bisa memperpanjang nyawa. Cepat berikan ke anakku. Tidak bisa, ginseng liar ini tidak boleh diberikan ke pasien. Aku bilang, Pak Tua. Lupakan saja, ginseng liar ini harganya mahal. Direktur Ye pasti tidak akan rela memberikannya untuk anakmu. Lihatlah, semua, dokter bodoh ini bisa mengobati tapi tidak mau. Dia membiarkan anakku mati. Bukan tidak mau memberikannya, tapi sekarang belum saatnya. Omong kosong. Dari mana kamu tahu? Ginseng liar ini terlalu panas, kalau diminum. Memperburuk penyakit, mempercepat kematian anakmu, mengerti? Aku tidak peduli. Kalau selamatkan aku, tidak, aku tidak akan risiko. Tentu akan kuselamatkan. Tapi sekarang racunnya sudah terlalu parah. Aku harus cari cara. Kalau begitu, cari caranya. Waktu anakku tidak banyak. Aku lihat kamu sengaja menunda-nunda. Su Qinghai, ini klinikku. Silakan keluar. Maaf. Klinik ini
Bukan milikmu, tapi milikku. Apa maksudmu? Kok bisa klinik ini jadi milikmu? Logikanya sederhana, kamu adalah menantu Lin. Jadi klinik ini otomatis jadi milik keluarga Lin. Terus kenapa? Kenapa? Tadi kamu nggak baca kontrak dengan teliti ya? Lihatlah semua, dokter gadungan ini punya cara tapi nggak dipakai. Dia mau lihat anakku mati, bos. Dasar tega banget sih, hati kamu dimakan anjing ya? Cepat tutup saja klinikmu ini. Ya kan? Gimana keadaannya sekarang? Bu, waktu tanda tangan kontrak kamu santai aja. Nggak baca isinya? Siapa bilang nggak baca? Waktu aku baca. Nggak ada masalah kok. Pak, kamu ngapain sih? Lin Guochong, berani-beraninya kamu mukul aku? Kamu mau melawannya? Kemarin kamu nggak pulang semalaman. Jujur sama aku. Sebenarnya kamu bersama siapa? Sudah kubilangkan, aku bersama teman perempuanku. Teman perempuan? Su Qinghai itu yang kamu sebut teman perempuan? Dasar perempuan jalang. Su Qinghai sudah mengaku semuanya padaku. Bu, kok kamu bisa melakukan hal seperti ini? Dasar bajingan. Kenapa kamu ngomong semuanya? Pergi sana, dasar perempuan licik. Aku cuma memanfaatkanmu. Kalian semua sudah tertipu. Dasar perempuan brengsek. Ada yang keracunan obat. Yang kalian kembangkan, semua tanggung jawab. Akan ditanggung keluarga Lin. Kok bisa begini? Kamu pikir ini udah selesai? Su Qinghai. Apa lagi niat jahatmu? Di kontrak sudah jelas tertulis. Kalau pengembangan obat gagal, semua aset jadi milik keluarga Su. Pak, kamu kenapa? Jangan nakut-nakutin aku dong. Terlalu emosi? Serangan jantung. Aku punya obat khusus. Obat darurat yang kutaruh di mana ya? Aku nggak tahu bos, apa bapak salah ingat? Obatnya sudah habis dipakai. Nggak mungkin, aku ingat betul. Tadi masih ada di situ. Inilah akibatnya melawanku. Kok kondisinya bisa memburuk lagi? Ini semua salahmu dokter gadungan. Memboniwan aku. Siapa yang memberinya obat? Makan. Obat apa? Apa kamu memberinya ginseng gunung? Aku selalu di depan matamu. Bagaimana aku bisa memberinya makan? Kamu, jangan coba-coba lepas tanggung jawab. Kepala klinik, kenapa lihat aku? Aku di sini tidak melakukan apa-apa. Apa ini? Kenapa panik? Sekarang klinik ini bukan miliknya lagi. Jangan takut padanya. Ayah. Yevan, ayah sepertinya benar-benar tidak bisa bertahan. Tidak baik, napas ayah hampir berhenti. Yeven, aku ingin lihat bagaimana kamu menyelamatkan orang. Kalau orangnya mati, kamu siap-siap masuk penjara. Semuanya tolong jadi saksi, ini semua karena dokter bodoh ini. Jika anakku mati hari ini, dia yang membunuhnya. Tenang, kami semua melihat. Pasti akan menyeretnya ke pengadilan. Laulin, aku tahu salah, jangan mati. Ibu, ngomong begitu sekarang buat apa? Ayah sudah hampir tidak bisa bertahan. Bos Su, aku mohon, aku akan berikan semua uangku. Lipat Kang Sumi kuku Laulin. Pergi, aku menyelamatkannya. Lalu siapa yang akan menyelamatkan anakku yang cacat? Salahkan menantumu yang baik itu. Tidak perlu memohon padanya, aku ada cara. Yeven, meskipun kamu sangat berbakat, hanya bisa menyelamatkan satu, yang lain harus mati. Siapa yang ingin kamu selamatkan? Siapa bilang aku hanya bisa menyelamatkan satu? Jangan menangis. Tenang, aku tidak akan biarkan ayah celaka. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau ingin selamatkan anakmu, diam. Kecuali dia bukan anakmu. Kamu hanya menggertak. Aku ingin lihat apa keahlianmu. Apa yang dia lakukan? Kelihatannya hebat. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin bisa menyelamatkan dua orang sekaligus. Yevan, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Penyakit anakmu sudah aku sembuhkan. Lalu apa? Obat yang diteliti masih beracun. Keluarga Lin masih harus mengganti rugi. Benar. Menurut peraturan, kamu masih harus membayarku 1 juta. Apakah dia benar-benar anakmu? Ini bisa palsu? Dia bukan ayahku. Kamu anak durhaka. Aku mengobatimu, sekarang malah tidak mengakuiku sebagai ayah. Dulu kamu bilang padaku tidak akan mati. Baru aku minum obatnya. Tadi satu kakiku sudah masuk pintu neraka. Ternyata mereka bukan ayah dan anak.
Aktingnya tadi terlalu nyata ya? Menipu perasaan kita. Sampai-sampai aku salah paham sama kepala museum. Dengar, kamu masih mau uang atau tidak? Cepat akui aku sebagai anakmu. Nanti ku bagi separuh untukmu. Masih ada sisa racun di tubuhmu. Hanya aku yang bisa membersihkannya. Kalau mau hidup, katakan yang sebenarnya. Semua dia yang menipuku. Dia bilang cuma perlu makan 1 pil, akan diberiku uang banyak. Ternyata itu racun. Kedua kakiku kok tidak ada rasa sama sekali? Asal jujur, aku akan mengobatimu. Kalau tidak jujur, dalam 10 menit, seluruh tubuh bagian bawahmu akan lumpuh. Jangan dengarkan omongannya. Aku yang bayar pengobatanmu. Dia sebentar lagi mati. Yeven, kamu kenapa? Wajahmu sangat pucat. Dia pasti menyerap semua racun ke tubuhnya sendiri. Tindakan yang sangat bodoh. Bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Tenang Yi, aku baik-baik saja. Yi Fan. Jangan sok kuat, racun ini tidak ada obatnya. Tunggila ajalmu. Ini tidak mungkin. Su Qinghai, racunmu ini memang tidak ada obatnya. Tapi aku bisa mengeluarkannya. Apalagi trikmu? Coba tunjukkan. Kenapa? Masih tidak mau bicara? Kamu punya waktu 1 menit. Aku bicara. Dia yang memaksaku. Dia menggengkong keluargaku. Aku juga tidak punya pilihan. Su Qinghai, ternyata benar kamu yang melakukannya. Kamu kalah. Omong kosong. Aku tidak kalah. Semua bisnis keluarga Lin adalah milikku. Kukira kamu sudah tidak batuk lagi. Ternyata cuma ditekan pakai obat. Lihat baik-baik sendiri. Lihat siapa sebenarnya pemilik keluarga Lin. Di kontrak tertulis, asalkan aku bisa membuat obat untuk penyakit mematikan, aset keluarga Su akan menjadi keuntungan investasi untuk keluarga Lin. Terus kenapa? Kamu bisa menelitinya? Tenang saja, obat ini akan selesai tepat waktu. Bosu, lebih baik urusi dirimu sendiri. Jangan sampai tiba-tiba pingsan. Kau tunggu saja. Ling Kuo Qiang, aku tahu salah, kau. Jangan sentuh aku. Aku jijik denganmu. Ling Kuo Qiang, kau sama sekali tidak ingat ikatan suami istri? Saat kau bersama Su Qinghai di ranjang. Apa kau ingat ikatan puluhan tahun kita? Yeven, hari ini berkatmu, kalau tidak, keluarga Lin sudah hancur. Ayah, jangan bicara begitu, kita satu keluarga. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelesaikan obat ini. Ini memang celah, tapi obat untuk penyakit mematikan tidak mudah dikembangkan. Jika gagal, mungkin aset keluarga Lin akan berpindah ke keluarga Su. Yi, tenang, aku sekarang sudah yakin bisa menyelesaikan obat ini. Yeven, jika ada kebutuhan, aku akan gunakan semua sumber daya keluarga Lin untuk mendukungmu. Ayah, aku memang ada satu kebutuhan. Katakan, pasti kubantu. Sekarang, pengembangan obat sudah ada kemajuan. Tapi tokoku masih kurang 1 bahan. Aku butuh bantuan ayah untuk mencarinya. Itu mudah. Aku kenal banyak teman di bidang ini. Aku akan carikan informasi. Bahan yang dibutuhkan adalah shou berumur 100 tahun. Shou liar yang sudah tua memang langka. Apalagi yang sudah 100 tahun, sangat sulit ditemukan. Aku akan carikan, kalau ada kabar, langsung kuberitahu. Baik, aku akan siapkan bahan lainnya dulu. Aku juga akan hubungi temanku. Yeven, semua ini karena aku. Aku juga ingin membantu keluarga. Kami tidak berani meminta bantuanmu, jangan sampai malah merusak. Sudah bagus kalau tidak. Ibu, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Kamu pikirkan baik-baik sendiri deh. Yeven, sebenarnya ada akar Evoti berusia ratusan tahun. Aku tahu ada satu tempat. Kamu tahu, di mana? Yeven, jangan dengarkan omongannya. Siapa tahu dia cuma bikin masalah lagi. Masalah apa lagi? Percayalah padaku sekali lagi, oke? Ibu, katakanlah, di mana ada akar Evoti berusia ratusan tahun? Aku punya teman perempuan yang kerja di rumah lelang. Dia pernah kontak dengan beberapa barang antik dan obat-obatan langka. Sepertinya aku pernah dengar dia cerita tentang ini. Mungkin aku bisa tanya dia. Kamu punya teman perempuan apa? Yang beneran? Jangan-jangan itu anjing tua Su Qinghai? Aku bersumpah, benar-benar tidak bohong. Kalian bisa ikut aku. Ibu, ayo kita cari bersama teman perempuan yang kamu bilang tadi. Bos Su, bisnis keluarga Lin itu sudah diambil belum? Kamu masih berani bicara? Aku jadi sengsara karena kamu. Lihatlah racun apa yang kamu buat. Racun yang aku buat tidak ada yang bisa netralkan. Siapa bilang harus pakai penawarnya? Yeven itu. Entah pakai cara apa.
Dia serap racunnya ke tubuhnya sendiri. Lalu dia muntahkan lagi. Kenapa dia bisa begitu? Kamu tahu kenapa? Ini teknik rahasia yang sudah hilang. Aku pernah baca di kitab kuno. Yeven ternyata bisa. Sekarang ngomongin ini buat apa? Cepat cari solusi. Kalau tidak, obat yang Yeven temukan itu. Keluarga Su kita hancur. Bos Su, hanggang buru-buru. Minum dulu obat ini. Bisa bantu. Sementara redakan batukmu. Penyakitku ini memang tidak bisa sembuh total. Anda, jangan buru-buru. Aku pasti akan temukan cara yang bagus. Dasar tidak berguna. Buah apa aku pelihara kamu? Pergi sana. Yifan, lawan aku. Kamu masih hijau. Akar Fotistai milikku. Pegani Serachenya. Kamu punya akar Efoti nggak? Akar Fotistai. Hari ini memang ada yang bawa satu berusia ratusan tahun. Bagus sekali. Bisa jual ke kami? Cenjing, bukan aku tidak mau bantu. Tapi akar Efoti ini, bagaimana? Jangan-jangan sudah dijual ke orang lain? Akar Efoti ini sudah masuk daftar lelang. Kalau begitu, bisa tidak ditarik khusus untuk kami? Cenjing, aturan lelang ini. Kamu kan tahu, barang yang sudah masuk daftar tidak bisa diambil kembali. Ini bagaimana ya? Hanya bisa dilihat dulu. Aset keluarga Yeven Lin dibekukan karena proyek gagal. Dana yang tersisa hanya 1 juta. Hanya 1 juta? Tapi, akar Shou liar berumur 100 tahun ini. Paling tidak butuh 5 juta untuk mendapatkannya. Aku akan segera hubungi ayahku. Mungkin dia punya solusi. Kebetulan sekali, Yeven. Kenapa kamu datang? Su Qinghai, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Lelang ini bukan hanya kamu yang tahu. Kenapa aku tidak bisa datang? Justru kalian. Aset keluarga Lin sudah dibekukan. Masih mau ikut campur apa? Tidak perlu repot-repot Bos Su. Kenapa? Batukmu sudah sembuh. Mau aku bantu pulihkan lagi? Yeven, tunggu saja. Akan ada saatnya kamu menangis. Yeven, ini terlalu kebetulan. Kami baru datang ke lelang. Su Qinghai sudah datang. Iya. Mana ibu? Tadi masih di sini. Jangan-jangan dia pergi memberi kabar lagi. Sudahlah, tidak bisa dikirakan terlalu banyak. Omong-omong, ada kabar dari ayah? Ayah bilang tadi, sudah minta tolong teman untuk mengumpulkan 5 juta untuk kita. Semoga semuanya berjalan lancar. Barang lelang berikutnya sangat istimewa. Ini adalah akar Shou liar berumur 100 tahun. Lihatlah. Sudah mulai berbentuk manusia, harga awal 1 juta. Setiap kenaikan 100.000, atau kelipatan 10. Aku tawar 2 juta. Akar Shou sangat bagus, pas untukku pulihkan tenaga. Yeven, Su Qinghai ini, ternyata memang mengejar akar Shou. Bagaimana ini? 2 juta, sekali. 2 juta, 2 kali. Aku tawar 3 juta. Aku 6 juta. Bagaimana Yeven? Mau aku hubungi ayahku lagi? Minta dia pinjam lagi sedikit. Tidak perlu. Kalau Su Qinghai ini ingin mendapatkan akar Shou, meski kita keluarkan lebih banyak uang. Tidak Su Qinghai. Lalu bagaimana? Haruskah kita hanya diam melihat? Menyerahkan akar Efoti ini kepada Su Qinghai? Kita harus mencari cara lain. Setidaknya bisa pakai bahan lain sebagai pengganti obat ini. Bos Su menawar 6 juta untuk kedua kalinya. Kalau tidak ada yang menawar lagi, aku tawar 7 juta. Dia kau datang juga? Bos Su, aku baru saja sembuh dari sakit. Butuh ramuan untuk memulihkan kondisi. Kamu tidak akan merebutnya dariku, kan? Bos besar, kamu terlalu sopan. Kalau kamu mau, silakan saja. Aku cuma ikut lelang untuk bersenang-senang. Selesai. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Terjual. Selamat kepada bos besar dengan harga 7 juta. Mendapatkan akar Efoti liar berumur 100 tahun. Yeven, sekarang kamu tidak punya Efoti. Mau bagaimana kamu membuat obatnya? Bos Su, kamu kan juga tidak mendapatkan FOT? Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Lucu sekali, lucu. Kamu tahu tidak? Siapa yang mendapatkan FOT itu? Dia adalah orang penting dari Longcheng. Mana mungkin dia menganggapmu menantu yang numpang tinggal ini? Su Qinghai, jangan keterlaluan. Permisi, apakah Anda tuannya? Tuannya, ini FOT Anda. Pelayan, kamu salah orang kali? Dia kan tidak memenangkan lelang FOT. Tidak salah. Ini bos besar yang memenangkan lelang. Lalu diberikan kepada tuannya. Kok bisa begini? Bos Su, barusan kamu bilang bos besar tidak peduli dengan siapa? Meski aku tidak tahu, kamu kasih bos besar. Obat apa sampai dia terpengaruh? Tapi aku akan membuatmu membayarnya. Yeven, bagus sekali. Kita bisa membuat obatnya. Kamu lepas atau tidak? Aku tidak mau. Ibu,
Kamu ngapain sih? Kamu datang tepat waktu. Cepat bawa ibumu pergi. Su Qinghai, dasar bajingan. Kamu bilang setelah berhasil, akan kasih aku penawarnya. Dasar wanita gila. Aku bilang setelah berhasil, sekarang belum berhasil apa-apa. Mau kasih penawar apa? Ibu, kamu ngapain sih? Ini semua salahmu, bajingan. Kalau bukan karena kamu menyakiti hati Su Qinghai, dia pasti akan kasih aku penawarnya. Ibu, kenapa kamu memarahi Yeven? Dia juga memikirkan keluarga Lin kita. Ibu, kamu kenapa? Jangan menakutiku, Ibu. Dia mungkin sudah diberi obat oleh Su Qinghai. Diberi obat apa? Ibu, aku tanya kamu tadi. Apa kamu beritahu Qinghai untuk memberitahunya? Bangun dulu. Yi, ibu juga terpaksa. Su Qinghai yang memaksaku minum obat itu. Memang salah kenal kekianya. Ibu, meskipun kamu diberi obat, kamu bisa bilang pada kami. Yeven juga bisa membantumu mengobati. Bagaimana jika dia balas dendam? Ibu, kamu sangat mengecewakanku. Yeven, kita pergi. Kalian, Yeven si brengsek itu, kenapa di mana-mana ada yang membantunya? Bos Su, gagal lagi kali ini, dia ini. Benar-benar menjengkelkan, tidak menyangka, di tengah jalan. Ada bos besar yang muncul lagi, Yeven ini. Sudah mendapatkan akar ginseng. Penelitiannya hampir berhasil. Kita harus menghentikannya. Itu sudah jelas, tidak perlu kamu katakan. Kamu punya cara? Dia membuat obat ini. Harus melalui klinik, ada pintu rahasia di klinik. Aku bisa menyelinap masuk, aku bisa merusak penelitiannya. Baik, jika kamu bisa merusak penelitiannya. Aku tidak hanya akan memberimu klinik itu. Aku juga akan berinvestasi untukmu. Yi, aku pergi dulu untuk meneliti obat. Sudah malam. Kamu cepat pulang dan istirahat. Tidak apa, aku akan duduk di sini menunggumu. Pergilah. Siapa? Aneh, aku jelas melihat seseorang. Asalkan air di cerek ini mengering, seharusnya berhasil. Obat bius. Yifan, bukannya kamu hebat? Tapi tetap saja obat bius buatanku membuatmu pingsan. Benar-benar berhasil membuat obat. Aku tidak menyangka, tapi tidak apa. Aku akan menghancurkan semua panci masakmu. Semua usahamu akan sia-sia. Siapa kamu? Kepala klinik, sudah larut malam. Kamu ngapain di sini? Aku sedang membantu. Yeven membuat obat. Yeven. Yeven kenapa? Dia tertidur? Obatku cukup untuk membuat sapi pingsan, apalagi kamu si gadis kecil ini. Tunggu sampai aku menghancurkan semua obat. Di panci ini, baru kita main-main dengan baik. Yeven, akar FOTMU sudah habis kan? Kali ini aku akan buang semuanya. Lihat saja bagaimana kamu bisa membuat obat lagi. Setelah kalian memakan pil yang aku buat, kalian akan jadi tumbuhan. Kamu. Mending kamu sendiri yang makan. Yifan, brengsek kamu. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Tidak. Tadi kamu kan kena obat biusku? Kok kamu baik-baik saja? Obat bius. Obat bius recehmu itu sudah kubuat tidak berfungsi dengan menekan titik akupuntur. Mending kamu pikirkan nasibmu sendiri. Sebentar lagi jadi tumbuhan. Aku jadi tumbuhan. Apa masalahnya? Akar FOTMU sudah kubuang semua.
Obatmu juga gagal dibuat. Keluarga Lin dan kalian semua akan hancur. Kamu pikir tadi yang kamu buang adalah obat yang sudah jadi? Tidak mungkin. Jangan pura-pura tidak tahu, tadi aku jelas melihat. Akar FOT di panci tanah sudah kubuang. Jangan coba-coba bohongi aku. Akar FOT liar berumur 100 tahun ada padaku. Yang tadi itu cuma bahan percobaanku. Camo. Jangan. Ini aku, jangan takut. Yeven. Tadi kepala museum menyergapku. Aku sudah melihat semuanya. Kamu sudah tahu dari awal? Bagus. Kenapa tidak cepat-cepat bertindak? Aku ingin dia kalah dengan sepenuh hati. Dia tidak mati kan? Gak apa-apa, cuma dapat akibat perbuatannya sendiri. Sekarang jadi tumbuhan. Obatnya gak apa-apa kan? Dia datang untuk menghalangi. Kamu membuat obat kan? Tenang, akar FOT berumur 100 tahun ini belum kugunakan. Kalau tadi, Baru saja aku mencobanya, sekarang aku yakin 100%. Bisa membuat ramuan ini dengan sukses. bagus sekali. Keluarga Lin akhirnya bisa diselamatkan. Su Qinghai. Kejahatan yang dilakukan keluarga Su, sudah waktunya mendapat balasan. Dia pergi semalaman. Apa berhasil atau tidak? Tuan, tidak baik. Ada masalah. Yeven datang, dia ada di depan pintu. Bos Su. Maaf mengganggu. Bos Su tidak keberatan kan? Kamu mau apa? Bos Su, lingkaran hitam matamu sangat tebal. Jangan-jangan tidak tidur semalaman? Kalau tidak ada urusan, pergi dari sini. Obat untuk penyakit mematikan sudah berhasil kuciptakan. Sekarang, aset keluarga Su akan menjadi milik keluarga Lin. Kamu bilang berhasil ya berhasil? Mengapa aku harus percaya padamu? Aku tahu kamu akan bilang begitu, aku sudah membawa obatnya. Untuk mendaftarkan paten. Hasilnya belum keluar, kenapa buru-buru? Baik, aku akan menunggu, setelah hasilnya keluar. Baru aku akan mengambil aset keluarga Su. Brengsek, tidak ada yang bisa merebut keluarga Su dariku. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Mereka mendaftar paten hanya masalah waktu, sesuai kontrak. Aset keluarga Su akan sepenuhnya menjadi milik keluarga Lin. Tenang, aku sudah punya cara. Untuk menghadapi Yeven, kamu pergi. Tangkap Chinjing Antaku. Awalnya aku tidak ingin menggunakan obat ini, tapi sekarang, aku terpaksa menggunakannya. Dia menyimpan kontrak di mana ya? Kontrak yang dulu ditandatangani dengan keluarga Su sudah disimpan? Bos Lin, semuanya sudah kusimpan. Di laci bawah kantor. Kuncinya ada di tas Anda. Ayo kita rapat dulu. Aku hampir mati ketakutan, hanya untuk mengambil barang sialanmu ini. Nyaris hilang nyawa. Sayang, sudah dapat barangnya? Ini kontraknya, lihat sendiri. Benar, ini dia. Sekarang tanpa kontrak, meskipun Yeven berhasil mendaftarkan paten. Apa gunanya? Tetap saya sia-sia. Bos Su, kamu harus baik-baik padanya. Obat halusinasi rahasia ini benar-benar manjur. Bisa membuat orang sepenuhnya menuruti perintahku. Sayangnya orang yang meminumnya. Tidak boleh ada perlawanan. Kalau tidak, tidak akan efektif. Kalau tidak, aku langsung suruh Yeven minum. Bos Su, bagaimana mungkin mantan menantu yang tidak berguna itu bisa jadi lawanmu? Mantan menantu kecil seperti itu, bagaimana mungkin jadi lawanku? Ayo kita istirahat. Yeven, aku sudah tidak sabar ingin melihatmu. Ekspresimu saat tahu kebenaran. Yi, kamu datang. Ibu, orang ini sudah memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu masih mencarinya? Itu urusanku sendiri. Urusanmu apa? Bagaimana kalau kamu dan ibumu kita bersama-sama? Kamu, paten sudah diajukan, kami sudah berhasil mengembangkannya. Bagus, Tuan Ye. Muda dan berbakat. Bos Su, sesuai ketentuan kontrak, industri keluarga Su ini akan menjadi imbal hasil investasi. Menjadi industri keluarga Lin. Aku tidak mengerti maksudmu, kapan kita pernah menandatangani kontrak seperti ini?
Ini hitam di atas putih. Kamu masih mau mengelak? Maaf. Hal yang tidak ada, aku tidak akan mengakuinya. Benar? Buktinya mana? Tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa menunjukkan kontrak, aku hanya bisa mengusirmu. Kamu mau kontrakan? Kontrak? Bagaimana mungkin? Kontrakmu ini palsukan. Bagaimana mungkin? Kenapa kontrak ini masih ada? Sebenarnya aku sudah lama berjaga-jaga terhadap ibuku, yang ibuku dapatkan sebelumnya. Juga kontrak palsu yang sengaja disiapkan untuk ibuku. Dasar bodoh. Ternyata yang kamu curi kontrak palsu. Aku juga tidak tahu. Aku tidak sengaja. Su Qinghai, kamu ngapain? Kamu ibu. Ibumu yang brengsek ini pantas dipukul. Su Qinghai. Sekarang industri keluarga Su menjadi milik Lin. Beres-beres dan pergi sana. Yifan, kamu berani, nanti kita lihat. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Ibu, apa yang kau lakukan? Apa yang dia berikan padamu? Kembalilah. Sepertinya ibu memang diberi obat bius. Bagaimana, Yeven? Ibu baik-baik saja? Aku kira tahu obat apa itu. Sudah, aku sudah menggunakan teknik untuk mengeluarkan obat dari tubuhnya. Sepertinya ibu terkena obat bius semacam itu. Setelah diberi obat, korban akan dikendalikan oleh pemberi obat. Masih ada obat seperti itu? Ini termasuk barang terlarang. Su Qinghai ini demi keluarga Lin. Sampai menghalalkan segala cara. Aku kenapa? Kau diberi obat bius oleh Su Qinghai. Sudah kuduga, pasti bajingan itu yang memberiku obat. Ibu, pulanglah bersamaku. Mulai sekarang, tinggallah di rumah dengan tenang. Ibu tahu salah, mulai sekarang aku akan tinggal di rumah. Merawatmu dan ayahmu dengan baik. Knock. Halo ibu, ada apa? Aku? Ibu, kenapa? Bicaralah. Yeven, ada apa? Sepertinya ada masalah dengan ibu, aku harus pulang. Aku akan mengantarmu. Yeven si brengsek ini membuatku batuk terus. Tuan, lihat ini. Ini adalah Ibu Yeven. Yifan. Ternyata masih punya ibu, kita bisa memanfaatkan ini. Sudah kuselidiki, Yeven. Sudah lama tidak pulang, benar-benar keberuntungan. Mungkin kita bisa balas dendam. Perlu kuatur? Jangan buru-buru. Hadiah besar untuk Yeven. Belum diterimanya. Tuan, kalau begitu. Bagaimana dengan harta keluarga Su? Kalau mereka mau, berikan saja. Antarkan kontrak itu pada mereka. Ayah, kenapa kau datang? Hingar Su Qinghai menyerahkan seluruh hartanya dengan patuh, jadi aku datang melihat. Benar, Su Qinghai saat menyerahkan. Sangat lega, aku sedang mengatur beberapa dokumen terkait keluarga Su. Si rubah tua ini kenapa begitu jujur? Dia bahkan tidak melawan sama sekali. Ini hitam di atas putih, tertulis jelas di kontrak. Ditambah cap perusahaan miliknya, Su Qinghai. Dia sama sekali tidak bisa mengelak. Yi, sekarang kamu periksa semua proyek pembukuan aset keluarga Su. Aku tidak percaya si rubah tua ini akan begitu baik hati. Ada masalah apa? Aset keluarga Su ternyata punya utang luar negeri 1 miliar. Sekarang semuanya harus dibayar oleh keluarga Lin. Sudah kuduga Su Qinghai si rubah tua ini. Dia tidak mungkin begitu baik hati. Ayah, kamu baik-baik saja? Kita sekarang harus segera melunasi utang luar negeri aset keluarga Su. Kalau tidak, asetnya di tangan kita. Hanya akan jadi beban. Benar. Kalau tidak, semua aset keluarga Su akan disita. Kita tidak hanya tidak dapat apa-apa, tapi juga harus menanggung utang yang sangat besar ini. Tapi dana keluarga Lin sekarang sudah diinvestasikan ke proyek, saat ini kita hanya punya dana liquid sebesar 100 juta saja. Tidak apa Yi. Aku akan tanya teman-temanku, siapa tahu bisa pinjam uang. Kalau memang tidak bisa, kita harus jual aset keluarga Lin. Aku tidak akan biarkan keluarga Lin celaka. Yi, kamu terlihat pucat, apakah terlalu lelah? Perusahaan ada masalah. Apa Su Qinghai berulah lagi? Aku baru sadar, keluarga Su punya utang luar negeri. Setelah aset keluarga Su dialihkan ke keluarga Lin, utang ini harus ditanggung oleh keluarga Lin. Su Qinghai si tua bangka ini. Aku akan cari dia minta pertanggungjawaban. Percuma, prosesnya sudah selesai. Utang ini harus
ditanggung oleh keluarga Lin. Bagaimana? Aset keluarga Su cukup bagus kan? Su Qinghai, kamu masih berani datang? Ya Fan. Sudah kepepet ya? Ini namanya siasat perang. Jangan sampai kamu menyesal. Manny Isel? Lebih baik kamu pikirkan bagaimana keluarga Lin bisa melewati krisis ini. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku lihat ginjalmu tidak baik, aku bantu detoks ya. Ye Fen, dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Su Qinghai, kok kamu ngompol? Cepat pulang ganti celana. Ye Fen, jangan senang dulu. Keluarga Lin sekarang juga tidak bisa mengeluarkan 1 miliar. Kalian tunggu saja bangkrut. Itu bukan urusanmu. Aku lihat di sini ramai sekali. Bos besar, kenapa Anda datang? Aku dengar Tuan Ye ada masalah, jadi datang melihat. Bos besar, Ye Fen ini orang licik. Jangan sampai tertipu, Su Qinghai. Aku ingat, dokter keluarga itu. Kan kamu yang rekomendasikan, karena dia suka macam-macam, penyakitku tidak kunjung sembuh. Bos besar, ini semua salah paham. Tuan Ye, aku dengar kamu ada masalah. Begini. Perusahaan Su Qinghai saat dialihkan ke grup Lin. Ada utang luar, sekarang kami tidak bisa melunasinya. Cek ini, isi sendiri. Bos besar, ini bukan jumlah kecil. Apakah uang ini lebih berharga dari nyawaku? Baiklah, nanti kalau sudah punya uang, langsung aku kembalikan. Tidak perlu, anggap saja investasi. Dasar Ye Fen sialan, mati saja kau. Su Qinghai, ini semua salahmu sendiri. Aku masih ada urusan, duluan ya, lain kali kita kumpul lagi. Baik, bos besar hati-hati di jalan. Akhirnya masalah kita selesai. Bagus sekali, cepat kita beritahu kabar baik ini. Kak Ayah, Baik, Yi Fan, ini semua kau yang memaksaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bisa mulai sekarang. Tuan kenapa? Mau minum air? Aku tidak mau. Kau pembawa sial, kalau bukan karena kau. Keluarga Lin kami tidak akan dikerjai rubah tua Su Qinghai itu. Dikata Lingja. Ayah, masalahnya sudah selesai. Sudah selesai. Kalian biasanya bagaimana? Ini Yevan, ayo duduk dulu cerita pelan-pelan. Yevan sebelumnya menyelamatkan bos besar. Bos besar merasa berterima kasih, tahu kita dalam kesulitan. Sengaja datang bantu. Lihat, Ye Fen, beruntung ada kamu, kalau tidak, keluarga Lin kita bisa. ayah, jangan bilang begitu, ini yang harus aku lakukan. ayah, sebenarnya ibu akhir-akhir ini juga sudah berubah. Dia, anjing gak bisa berhenti makan tai, aku sampai sekarang gak bisa lupa. Dia sama Su Qinghai diranjang. Ngerjain hal kotor. Urusan kalian, aku gak mau ikut campur. Halo, Ibumu ada di tanganku, kalau mau selamatkan dia cepat datang. Ada apa Yevan? Ada masalah? ibuku diculik orang. Apa? Kalau gitu aku ikut sama kamu. Kamu tunggu di sini, aku pergi sendiri. Ye Fen gak akan kenapa-kenapa, tenang aja. Yi Fen, kamu datang cepat juga ya. Ibu mana? Kamu ngapain sama dia? Bawa keluar. Ibu, Nak, cepat pergi. Jangan pedulin aku. Mereka mau bunuh kamu. Su Qinghai, lepasin ibuku. Ada masalah sama aku aja. Kalau kamu berani sentuh ibuku sedikit, aku gak bakal diam. Sekarang, suruh aku berlutut. Nak, jangan. Cepat pergi. Yi Fen, kalau kamu gak berlutut, aku bunuh ibumu. Jangan sakiti ibuku. Kalau gitu sekarang juga berlutut. Ye Fen, kamu dapetin asetku terus gimana? Sekarang kamu kan cuma anjing peliharaan. Su Qinghai, aku sudah berlutut. Lepasin ibuku. Boleh, tapi aku harus bikin kamu jadi idiot. Amble. Parenti. Su Qinghai, kamu cari mati ya? Kamu mau apa? Anak, Ibu, kamu bebas ya? anak, kakimu. Hanya luka kecil, sudah tidak sakit lagi. Su Qinghai, kamu sudah melewati batasku. Kakak, bagaimana kalau aku bantu? Menghabisi orang tua ini? Terlalu mudah untuknya kalau begitu. Kakak, kamu punya cara yang lebih baik? Aku punya cara untuk melumpuhkannya. Dan aku tahu titik akupuntur yang bisa membuatnya gatal seluruh tubuh. Dengan begitu, dia akan menderita seumur hidup. Kakak, caramu kejam sekali, terdengar biasa saja. Tapi kalau dipikir-pikir,
benar-benar hebat. Metode ini diajarkan oleh kepala sekolah padaku. Kebetulan bisa mencobanya padanya. Dasar bajingan, berani-beraninya kau membunuhku. Membunuhmu? Itu terlalu mudah untukmu. Habiskan sisa hidupmu di tempat tidur saja. Long Hao, urusan selanjutnya serahkan padamu. Kakak tenang saja. Sekarang Su Qinghai sudah hancur. Aku akan cari tempat yang menjamin dia menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Bawa pergi. Cepat, itu. Ibu, ikutlah denganku, tempat ini tidak aman lagi. Nak, tidak bisa. Aku tidak mau merepotkan kalian. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Tinggal bersama aku, paling-paling. Aku sewa rumah untuk ibu, tempat ini terlalu berbahaya. Itu mahal sekali. Lebih baik tidak usah. Ibu, lebih baik ikut kami pulang. Yi, kenapa kamu datang? Sudah kubilang tunggu di rumah saja. Aku tidak tenang membiarkanmu datang sendirian. Jadi aku datang melihat. Kamu marah apa? Menantuku mau apa saja terserah. Ibu, aku tidak marah. Ibu, ikutlah pulang bersama kami, rumah kami besar. Kamar-kamar itu kosong juga. Baik, dengar kata menantuku. Aku akan bantu ibu membereskan barang-barang. Tidak usah Yeven, di rumah sudah ada semuanya. Kalau kurang apa-apa, beli saja nanti. Nona, mobil sudah diparkir di sana. Yi, ini supir baru. Di rumah selalu ada supir cadangan. Tapi orang ini sepertinya baru datang. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kamu gila? Mau apa? Jangan sentuh menantuku. Kamu Susiang, kan? Yi Fan, kamu bisa tahu juga? Suziang, bukannya kamu cacat? Kok masih bisa jalan? Aku memang cacat, tapi ayahku mengeluarkan banyak uang. Untuk memasang kaki palsu, semua untuk hari ini. Susiang, lepaskan Yi. Kalau ada masalah, hadapi aku. Lepaskan Jia. Aku bisa lawan kamu? Sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Kalian sudah menghasilkan keluarga seperti ini. Masih tanya aku mau apa? Tentu saja aku akan membunuh kalian semua. Supaya kalian tahu akibatnya melawan keluarga Su. Tunggu. Aku bisa bantu ayahmu pulih. Dengan syarat lepaskan Yi dulu. Yi Fan, kamu menyerang Dime. Dasar anak nakal. Berani sombong di depanku. Long Hao. Kamu harus bagaimana? Tunang kakak, aku pastikan anak nakal ini akan seperti ayahnya. Menjadi sampah. Pergi. Yeven. Yi, kamu kenapa? Aku akan jadi ayah.